satu bego, satu gobek. Dia lapar. Lapar? Gak mau, mulut bau. Malu sama si bego. Kudu? Gatet? Hmm. Tokokak? Cuma jejak tapak kaki manusia menyusuri luka hutan-hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu di sana? Semoga tambah sukses dan selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Lupus yang selalu setia hadirkan alur cerita film dalam negeri tempo dulu. Oke Cing, kali ini Lupus akan ceritain film dari tahun 1974 yang disutradarai oleh Lilik Sujio. Masih dengan pemeran utama yaitu Benyamin Sueb. Film ini diberi judul Tarjan Kota. Aktor dan aktris yang nimbrung di dalam film ini antara lain Ida Royani, S. Kamdi, Edi Gomblo, Slamet Harto, dan Chang Cheng Bok. Biji mana kelakuan Tarjan yang biasa hidup di hutan tiba-tiba diajak ke kota. Yuk nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Sisakan satu tempat saja, tempat untuk menghirup udara, untuk kehidupan, untuk kelanjutan, untuk Pada suatu ketika, pergilah satu keluarga yang biasa berburu ke hutan. Mereka adalah Ida sang anak, ayahnya, serta Kamdi keponakan dari ayahnya Ida. Setibanya mereka pun langsung mendirikan tenda di tengah hutan. Di malam itu, hutan terasa seperti paduan suara dengan banyaknya suara dari binatang-binatang yang ada di sana. Lain halnya dengan Slamet yang tiba tidur ngerek dikagetkan lewat bayangan dari luar tenda dengan berbagai binatang buas. Padahal itu adalah kerjaan ayahnya Ida. sebentar lagi pasti saya yang dimakan. Takut. Kan harimaunya segera sama Ida. Ayo berangkat. Ayah gimana sih, orang dibilangin dari kemarin gak mau ikut. Keesokan hari, Slamet beserta tuannya pergi untuk berburu ke hutan. Akan tetapi Ida tidak ikut berburu. Dia pun lebih memilih tinggal di dalam tenda. Sepeninggal ayahnya itu yang lagi asik berburu dengan Slamet, ternyata Ida yang di tenda sendirian sedang diburu oleh harimau. Terdengarlah suara jeritan Ida yang keras dari kejauhan ke telinga ayahnya dan Slamet. Oh macan, kenapa kau kejam seperti binatang? Ida, anakku, kenapa kau mau dimakan macan? Setibanya di lokasi tenda, sang ayah pun tak melihat keberadaan anaknya itu. Sedang lokasi sekitar berantakan dengan tenda yang sudah terkoyak-koyak. Ayahnya Ida berpikir bahwa anaknya telah diterkam oleh gerombolan macan yang datang ke tenda mereka. Ternyata yang dipikirkan oleh ayahnya Ida adalah salah. Ida yang terbangun dari pingsannya. Sungguh heran dia sedang berada di tempat apa. Sejenak dia pun berpikir. Tiba-tiba terdengar suara keras laki-laki yang berteriak-teriak sambil bergelantungan di atas pohon, yang akhirnya pria itu pun terjatuh. Pria yang dengan rambut yang panjang kemudian senyum berjalan ke arah Ida dengan rasa geli
Dan mungkin takut juga, Ida pun menyuruh pergi pria itu. Takut jangan. Enggak. Kamu siapa? Tarzan. Jangan main-main. Tarzan main-main tidak. Iseng kadang-kadang. Ternyata si pria ingin berkenalan dengan Ida dan dia pun membawa buah durian untuk Ida. Dia adalah Tarzan yang menyelamatkan Ida dari kepungan macan. Di kisah lain ternyata bokapnya Ida sudah pulang berada di rumahnya. Dia pun menyuruh Slamet kembali ke hutan untuk berburu macan yang telah memangsa Ida. Singkat cerita mereka pun sudah berada di tengah hutan. Slamet kemudian bertemu macan itu dan berduel dengan seru. Ternyata itu cuma mimpi, saudara-saudara. Mana? 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 Tembaknya. Mana macannya? Ini dia. Mana macannya? Jangan. Cuma mimpi. Hah? Mimpi kok bisa sama? Suatu hari Ida sedang sangat bersedih ingat orang tuanya itu yang tak tahu keadaannya seperti apa. Akan tetapi Tarzan mengetahui tentang mereka berdua yang selamat dan kembali lagi ke kota. Orang tua. Tarzan tahu. Bapak. Satu gemuk, satu kering. Hidup. Ayah masih hidup. Oh Tuhan, terima kasih. Nanti kalau ke kota, Tarzan ikut ya. Kini giliran Tarzan yang bersedih karena dia akan ikut dibawa oleh Ida pergi ke kota. Dan yang membuat Tarzan sedih karena teman-teman Tarzan di hutan tidak bisa ikut pergi dengannya ke kota. Tarzan boleh ikut. Tarzan dulu yang ke kota. Biar dia di sini dulu jaga hutan. Nyusul belakangan. Jangan sedih dong. Tarzan malu. Nanti Tarzan di kota pasti dia banyak teman. Di waktu itu Ida pun perutnya sudah mulai keroncongan lapar. Tarzan pun tak tinggal diam. Dia pun keluarin semua makanan yang ada. Karena Ida tak selera satupun makanan yang ditawarkan oleh Tarzan. Akhirnya Tarzan di malam itu langsung operasi di tengah hutan cari makanan beserta dengan temannya. Enggak ah. Abis bukan aus dari Bogor. Ini Gak mau ah. Perut panas. Bosan makan durian melulu. Gak mau, mulut bau. Malu sama si Bego. Gatet. Pas banget di hutan itu terdapat Slamet dan Edi Gomblo yang sedang berkemah. Yang ditugaskan ayahnya Ida untuk mencari Ida di dalam hutan itu. Mereka yang sedang membagi-bagi makanan itu ternyata dicuri oleh Tarzan dan temannya Tarzan lewat tangannya yang molos di bawah tenda. Bisa tiga. Ya, saya juga tiga. Saya 4. Ya, saya juga 4. Ya. Mas itu 5 sekarang. 5 ya. Saya juga 5. Kan enak. Gak ada curang-curangan. Akhirnya Ida, Tarzan dan Bego monyet temannya Tarzan menikmati makanan hasil curiannya itu. Bego, jangan ngerokok. Nanti jadi goblok. Bego. Pinter ya. Esok hari antara Ida dan Tarzan berangkat dari hutan menuju ke kota. Mereka pun diantar oleh para buaya melewati sungai dengan riang gembira. Kamdi dan ayahnya Ida sedang berbincang-bincang. Kamdi pun menasehati pamannya itu jangan terlalu bersedih dan melamun karena ini adalah malam Jumat Kliwon. Benar saja, di malam itu Ida dan Tarzan sampai di rumah. Mereka pun langsung ketok-ketok pintu. Kamdi yang sedang membaca buku merasa seram dengan keadaan yang ada. Bukannya bukain pintu, dia malah tarik selimut ketakutan. Begitu juga dengan ayahnya Ida yang mendapat provokasi dari penyiar radio yang gak jadi juga bukain pintu. Kenapa
Kenapa jadi pada budek sini orang? Waktu telah menunjukkan tepat pada pukul 00 atau jam 12 tengah malam. Kami peringatkan kepada saudara-saudara pendengar agar supaya saudara berhati-hati, jangan begitu saja membukakan pintu kalau ada ketokan dari luar. Apalagi bagi tamu yang tidak diundang. Karena ini akan bisa membahayakan harta benda Anda, bahkan mungkin jiwa Anda. Karena pintu nggak dibuka-bukain yang depan sama yang di dalam rumah, akhirnya Ida dan Tarjan buka jendela Kamdi yang lagi ngerek tidur. Kamdi, Ida pun kemudian lempar batu kerikil ke Kamdi agar dia pun terbangun. Akan tetapi setelah dia terbangun, Kamdi malah gelagapan ketakutan, anggap Ida adalah hantu. hantu hidup, buka! Kamdi! Hantu hidup, paman! Kamdi yang berlari ke kamar pamannya dan dia pun disuruh tidur di kamar itu. Kau bilang yang mati tidak bisa hidup lagi. Tapi sekarang bisa, paman. Sedang sang paman akan tidur di kamarnya Kamdi. Akan tetapi Ida pun berpindah ke kamar ayahnya, yang ternyata Ida juga membuka jendela kamar ayahnya itu. Kemudian Tarjan membuka besi jendela yang kemudian mereka pun masuk. Sumpah, jendela kamar dibuka lebar-lebar. Di waktu itu Tarjan merasa lapar, yang kemudian Ida pun mengajak Tarjan ke meja makan. Di atas meja itu banyak lauk, mulai dari daging ayam, kerbau, ikan mujair hingga telur. Akan tetapi Tarjan gak berani makan karena semua itu adalah temannya Tarjan. Kasihan. Kukuruku. Ayam Ayam, juga teman. Babi kebo, teman juga. Biji ayam telur ayam. sama. Semuanya teman. Akhirnya karena gak ada satupun yang dimakan Tarjan, Ida kasihkan sambal yang kemudian dimakan dengan lahap oleh Tarjan. Sambal dimakan. Mendengar ketawa Ida yang cekikikan dari dalam kamar antara Kamdi dan ayahnya itu, mengumpat keluar kamar untuk mengintip mereka. Karena di rumah itu lagi banyak nyamuk, Ida yang duduk di meja makan menaikkan kakinya sama dengan tangannya. Akan tetapi ditafsirkan berbeda oleh Kamdi, karena menurutnya hantu tak menginjak tanah. Ini bawa teman dari dunia sana. Cuma perhatikan, kakinya tidak menginjak tanah. Pasti. Betul. Tidak salah lagi. Ayo, kita baca-baca. Di saat mereka sedang kusuk berdoa, Ida dan Tarjan pun merasa ngantuk. Tarjan ke kamarnya Kamdi, sedang Ida ke kamar bokapnya. Mereka pun ingin tidur pulas di malam itu. Muah, lugas semua. Kasihan Ida. Rupanya lapar benar dia. Dan apa yang terjadi di saat Kamdi dan bokapnya kembali ke kamar, terjadilah kekacauan di antara mereka di malam itu. Di pagi hari, di atas meja makan, keadaan pun sudah mencair. Sambil tertawa, dia pun bercerita tentang kehidupannya di hutan. Di lain kisah tentang kembalinya Ida menjadi buah bibir di kalangan teman-temannya Ida. Apalagi Ida pun pulang tak sendiri. Ada Tarjan yang ikut bersama Ida dari hutan. Bukan dia bawa monyet. Sialan. Selamat akhirnya kembali lagi ke rumah itu dari hutan dengan keadaan compang-camping. Yang dicari ternyata udah ada di rumah. Diam-diam ayahnya Ida pun memanggil guru privat untuk Tarjan agar bisa membaca dan menulis. Awalnya Tarjan merasa takut, akan tetapi Ida membujuk Tarjan agar dia mau menerima dan bisa belajar dengan baik. Ini yang mau diajar. Akhirnya Tarjan pun
memotong rambut dibantu oleh Slamet dengan dipotong pakai gunting rumput. Di waktu itu teman-temannya Ida dan gebetannya ternyata main ke rumahnya Ida dan ingin bertemu, mau ngajak Ida jalan keliling-liling. Akan tetapi Ngomong sudah betah di rumah nih. Bosen ah. Mana aja. Sudah hidup lagi juga nggak bilang-bilang sih. Jangan ketawa kalau lagi belajar. Tarjan akhirnya memulai sekolah di hari pertamanya. Dia pun diperkenalkan satu persatu benda-benda serta binatang-binatang. Di saat teman-temannya Ida pergi meninggalkan rumah itu dengan berkonvoy motor, Tarjan melihat dan dia pun tertarik dengan kendaraan itu. Teman gak Ida? Tarzan mau naik motor. Ida pun akhirnya meminta motor ke ayahnya, yang kemudian Tarjan belajar mengendari motor dibantu oleh Slamet. Akhirnya sedikit demi sedikit Tarjan pun bisa mengendari motor dan dia bisa lebih ekstrim berkendaraannya. Kamu nggak salah ngajar. Guru privat Tarjan mengundurkan diri karena sudah tak sanggup mengajar Tarjan. Dia pun berpamitan dan menasehati Tarjan. Di waktu itu Ida dan ayahnya akan pergi keluar kota, sedang Tarjan ditinggal di rumahnya sendirian. Kamu jaga rumah ya. Kak Ida mau pergi sama ayah. Cuaca pun cukup panas di rumah itu. Tarjan yang sedang nongkrong di dalam kulkas mendengar sautan memanggil nama Ida dari luar rumah. Ternyata mereka semua adalah teman-temannya Ida. Mengetahui Tarjan sendiri di dalam rumah, dengan kepolosan Tarjan, para pria itu pun ajak Tarjan untuk bersenang-senang naik motor. Entah apa yang direncanakan para pria temannya Ida itu terhadap Tarjan. Tarzan sendirian di rumah. Bisa jaga rumah. Tarzan dibicarakan di mana-mana. Apalagi anak kecil. Sama kawan belum kenal. Buaya-buaya kenal sama Tarzan. Tat, ajak Kang Tarzan main-main sama kita naik motor. Kalau mau bonceng, ayo. Iya Tot, motorku juga boleh dipinjam Tarzan. Mereka pun ajak main Tarjan dari siang hingga larut malam, sampai ketika Tarjan yang tak mengerti apa-apa dicekoki minuman beralkohol atau miras hingga Tarjan pun mabok-mabokan. Dan di saat Tarjan mabok berat, dia pun dikeroyok oleh teman-temannya Ida. Terjadilah kericuhan di tempat tongkrongan itu. Yang namanya Tarjan biasa bergelut dengan hewan buas. Dia pun dengan mudah membontang-banting para pengeroyoknya itu. Di saat yang tepat, rombongan polisi sedang melintas di daerah itu dan mereka semua pun ditangkap. Ida dan bokapnya pun pulang ke rumah. Didapati rumah yang tak terkunci, lampu mati, dan Tarjan tidak ada di tempat. Ternyata semua teman-temannya Ida dipulangkan dan hanya kena wajib lapor oleh polisi. Beda dengan Tarjan yang masih ngandang karena dia tidak mempunyai KTP. Susah hidup di kota. Tidak punya kartu penduduk. Dikurung. Lebih enak hidup di hutan. Gak banyak mikir. Gak ada peraturan. Gak ada yang sirik. Lapor Pak. Kemana? Kencing. Karena Ida dan bokapnya bingung harus cari kemana Tarjan yang menghilang. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memasang pengumuman iklan di koran tentang Tarjan yang hilang. Setelah koran itu beredar keesokan hari, dan akhirnya kabar baik itu pun sampai di kantor polisi, yang kemudian pihak polisi pun menelepon rumahnya Ida. Akhirnya Ida dan bokapnya mendatangi kantor polisi untuk menjemput Tarjan. Saya minta supaya Bapak tidak lupa untuk segera mengurus kartu penduduknya. Selesai filmnya, Cing. Semoga terhibur ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Dan minta maaf. Tarzan, permisi Pak. Sebab semalam Tarzan mau keluar kencing, tidak bilang-bilang sama Bapak. Tapi besinya sudah Tarzan rapetin lagi. Saat langkah kaki lelah melangkah